Hai, sebelum dilanjut, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and share. Thank you. Alhamdulillah sehat. Kami ini Jumat, kalau Senin jadi serot. Mana ibu? Sakit mata? Mana? Apa sih? Mana saya? Oke. Oke, ikhlas ya. Anu rawat. Jadi tekanan bola mata. Terus apa ada lagi? Ini yang untuk Nah, Bapak belum Pak, kita penendang dong, matanya dia dong. Alhamdulillah ya Tuhan, 82 tahun matanya telah enak saya, bisa melihat yang khas dan yang batil. Banyak yang lebih batil Sudah 80 tahun, matanya menemani saya. Itu karunia nikmat Pak. Di dokter Pak Bang. Kita nge-record periksa mata tadi. Oke, Pak. Ini slot. Masih Pak. TOMPR Depannya, Pak. Rumah sakit ini, Pak. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini alhamdulillah ini kan satu-satunya rumah sakit khusus mata milik pemerintah daerah ya di Jawa Tengah. Dan faktanya ini juga langsung ramai, begitu bukan langsung ramai. Artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pas ini loh, bangun itu pas. Bangun itu ada manfaatnya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah bangun ada manfaatnya, ini kemanfaatannya harus ditambah. Karena juga selain Banyumas juga atau kabupaten sekitarnya kan juga memerlukan. Sehingga saya minta peralatan itu juga ditingkatkan jenisnya maupun kualitasnya. Terus juga secara kualitatif nanti ditinjau terus nih. Kalau perlu ke depan ini saya rasa ini memerlukan pengembangan ya. Pengembangan ini tanahnya ada nggak? Kalau pengembangan di sini, kalau nggak ada ya mungkin harus ke sana, ke atas harus dibongkar Pak, ini belum ada desain ditingkatkan di belakang. Paling kalau pikir di belakang ya, kalau bisa di belakang. Kalau enggak nanti dari sini ini kan ada ujung sana, ini bisa masih mata lokasi di sini satu, yang satu sebelah sana kan kita punya tanah berapa hektar. Nilainya berapa nih, Pak? Nilai bangunan totalnya? 3 tahun Ada kemarin? 3 tahun berturut-turut, mungkin sekitar 19-an ya. 19 miliaran, Pak ya? Oke, Pak. 20 lah. 20 miliar. Ini satu-satunya di Jawa Selatan, Pak ya? Atau gimana, Pak? Satu-satunya di Jawa Tengah. Jawa Tengah malah, Pak ya? Yang punya. Yang ada kan di Solo itu pemerintah provinsi. Surabaya provinsi. Artinya Jawa Barat Selatan juga ke sini, Pak ya? Ciamis, Matraman ya, Pak ya? Selatan Jawa Barat. Dan ini prospek ini. Saya memang mendorong banget itu waktu itu. Operasi, Pak? Karena dulu ragu-ragu sih. Kapan di sini ada lasik, Pak? Saya sih mintanya secepatnya, kalau bisa 1 tahun 2 tahun ke depan juga ada. Itu kan 8 miliar ya.
Kalau yang saya minta sih saya coba nanti usahakan sebelum masa jabatan saya sudah di. Siap. Oke, makasih Pak. Usahakan. Saya titip ya. Ya. Buat janji ya usahakan. Siap. Betul Pak. Oke. Mohon izin, saya Dr. Rizky, layanan medis di sini. Alhamdulillah dengan BKMM berpindah ke gedung rumah sakit mata ini, layanan yang biasa 80 sampai dengan 100 sekarang meningkat bisa di atas 110. Dan di hari awal pertama hari Senin saat perpindahan tanggal 5 April sampai 129 malahan. Mungkin karena faktor ada jeda libur ya di hari Jumat Sabtu, kemudian bertahap 100, kemudian alhamdulillah makin berkembang dan insya Allah jaga jarak lebih terakomodir di sini dibanding dengan gedung lama yang kita tahu mungkin nggak terlalu besar terlalu representatif untuk ruangan. Jadi sementara kita pindah di sini alhamdulillah bisa mengakomodir dengan jaga jarak prokes yang ada di masa pandemi Covid ini. Kalau kapasitas total berapa Bu rata-rata? Per hari bisa 200 mungkin? 200 orang kunjungan bisa di sini? Kapasitas total? Enggak, di sekitar 120-an. 120-an ya. Kalau di sana berapa Bu maksimal? Di bawah itu. Kemudian naik di pindah sini malah semakin meningkat. Paling banyak dari mana dan penyakit apa Bu? Paling banyak katarak. Katarak berapa persen Bu? Refraksi, katarak, kemudian bisa sampai lebih dari berapa? 40%-an. Iya. Lainnya itu apa Bu? Katarak, refraksi, kemudian miopi, untuk refraksi miopi ya, kemudian untuk keratitis, kemudian glaukoma itu sangat cukup 5 besar di BKMM dalam beberapa waktu ini. Oh iya. Usia lanjut ya Bu ya? Banyak usia lanjut dan banyak juga usia muda untuk refraksi. Trauma juga banyak post KLL, kemudian dia memang ada korpal benda asing, kena kelilipan dan lain-lain. Banyak sekali, banyak ada yang dari Tasik, ada yang dari Ciamis, ada yang dari mana? Daerah Banjarnegara. Justru di posisi di kita BKMM ini Balai Kesehatan Mata di wilayah Banyumas banyak didominasi pasien-pasien luar kota. Pasien internal, namun dengan harapan kami pindah di sini dan rumah sakit mata membuka, internal akan lebih banyak di sini dan menjadi besar. Tapi belum menjadi rujukan Jawa Tengah Selatan Ibu ya? Jawa Tengah Selatan. saat ini memang awalnya ini dari Dinas Provinsi Jateng, tapi kemudian dikelola oleh Pemda dan kalau secara rujukan Jateng belum. Kita bertahap menuju ke sana. Rawat inap Berapa Bu kamar? 15 TT nanti insya Allah. Tempat tidur 15 ya? mulai dioperasikan. Bertahap. Nanti kan kita secara menyeluruh step-stepnya kita laksanakan dulu. Bu, itu peralatan yang ada di Bali Masak itu apa namanya itu Bu? Oh, rotor apa Bu? Rotor apa? Yang tadi dibahas Bupati. Rotor apa? Namanya apa? Yang dipakai Pak Bupati? Tadi. Ya. Yang satu refraktometer, yang satunya yang besar keratometer. Teratometer namanya. Sama refraktometer. Refraktometer. Itu memang cuma hanya ada satu di Bali Masak. Mahal atau apa gimana Bu? Dia memang bantuan dulu dari Bu, kalau ke sini ada Kudus berapa juga biaya sih Bu? dalam Biaya untuk Pemeriksaan pemeriksaan rata-rata. gitu? pemeriksaan di sini cukup terjangkau, bisa sekitar bisa dari 100 sampai dengan 300 tergantung kausa yang Kasusnya ya? dipakai pasiennya, maksudnya dikondisikan pasien. Karena ada pasien yang memang rata-rata informasi dari DBCP bahwa pasien yang di sana di luar mungkin tidak membaik, ke sini dalam kondisi yang sudah cukup Parah, berat. ya. Di sini perbaikan alhamdulillah seperti itu. Di sini belum Kapasitas klasik ya Bu? Kapan kira-kira bisa? Insya Allah tahap kita semoga berkembang di situ. Tapi nggak di target ini ya? Insya Allah. Nah, dokternya ada berapa? Spesialis mata 3 ya? 3 ya. Dua perempuan, satu laki-laki. Oh. nama lengkapnya Bu? Siapa? Ibu, Saya Dr. Rizky Oktarifa. Rizka? Rizky Oktarifa, sebagai apa di sini Bu? kasih pelayanan medis. Selain medis ya, oke. Aturan Bu Rizka. Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesehatan, masih bisa silaturahmi bersama-sama pada situasi pandemi COVID yang belum sepenuhnya membaik, tetapi alhamdulillah di Banyumas sudah mulai melandai. Indikator utamanya kematian sudah sangat menurun kalau dibandingkan juga dengan kabupaten
tetangga atau barangkali kabupaten di Jawa Tengah. Kita di ranking sekitar 20, alhamdulillah, dari sekitar 34 kabupaten kota. Izin Bapak Bupati melaporkan pada kesempatan hari ini kami mengundang Bapak memang sebagai bentuk rasa syukur kami Dinas Kesehatan beserta Rumah Sakit Mata karena sudah mulai memanfaatkan gedung Rumah Sakit Mata pada tanggal 5 Bapak, 5 April. Tetapi statusnya memang masih BKMM. Dalam proses perizinan Rumah Sakit Mata, insya Allah yang kita harapkan nanti tidak lebih dari bulan Juli izin operasionalnya sudah turun dan langsung BKMM ini beralih menjadi Rumah Sakit Mata dan BKMM otomatis sudah tidak ada di peraturan Bupati di peralihan seperti itu. Untuk memulai mengenalkan kepada masyarakat memang kami pindahan dulu, mohon izin Bapak, pindah dulu. Dan ternyata di luar dugaan kita, selama beberapa hari mulai Senin sampai sekarang pindahan ini tidak ada penurunan pasien sama sekali Bapak. Meskipun letak gedungnya agak masuk, ternyata masyarakat juga tidak kesusahan untuk mencari. Dan saya lihat tulang tunggunya kemarin saya juga ke sini Bapak, penuh Bapak. Bahkan saya tanya ke Bu Direktur, ada tambahan bahkan pasiennya sendiri. Mudah-mudahan ini sebuah gambaran setelah nanti menjadi rumah sakit akan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Banyumas maupun di luar Kabupaten Banyumas sebagai rumah sakit mata satu-satunya di Jawa Tengah, milik pemerintah daerah bahkan mungkin di Indonesia, karena ada yang lain memilih punya pusat dan punya provinsi, tetapi yang kabupaten kota setahu saya itu baru Banyumas Bapak. Kemudian Bapak, perlu saya matur sedikit tentang sejarah rumah sakit mata, mohon maaf, BKMM dulu adalah punya provinsi, kemudian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah tahun 99 atau 98 waktu itu. Kemudian menjadi struktural UPT-nya Dinas Kesehatan. Selama itu pasien memang sudah banyak Bapak. Jadi memang dari luar kabupaten sudah banyak. Dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun banyak berdiri, banyak pelayanan mata di sentra-sentra yang lain, tetapi pasien DP mata ini cukup minded Bapak. Ada yang dari Pemalang, ada yang dari Kebumen, bahkan ada yang dari Banjar Pakuan. Mungkin ini juga minded dengan Pak Dokter dan Bu Dokter yang ada dengan Pak Budi, juga dengan teman-teman yang lain di DP Mata pelayanan. Kemudian beralih menjadi BKMM Bapak. Tambahannya adalah di samping melayani yang sakit, kuratif, rehabilitatif, juga melayani yang promotif preventif. Ada kegiatan-kegiatan ke masyarakat, pembinaan ke puskesmas tentang kesehatan mata. Nah kemudian setelah BKMM ini nanti beralih menjadi rumah sakit, sebenarnya pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang dikuatkan, ditekankan. Tapi kami mohon kepada Direktur Rumah Sakit Mata nanti tetap ingat agar ada pembinaan membantu Dinas Kesehatan untuk kesehatan mata di Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini kami undang Bapak Ibu, tetangga, baik dari Kelurahan Tanjung, Kecamatan, serta dinas yang terkait, matur nuwun rawuhnya, dan mohon kepada Bapak Bupati nanti bisa memberikan arahan kepada kita semuanya. Semoga rumah sakit ini betul-betul bisa maju dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, nanti dengan ditandai dengan potongan dukung oleh Bapak. Saya kira demikian yang dapat kami laporkan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.